Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, sampailah kita ke program wawancara khusus terkait dengan Muhibah Budaya Jalur Rempah atau MBJR. Nah, kita beberapa hari lalu diberitakan ya bahwa Indonesia punya program itu, dan kemudian ada kapal Dewa Ruci yang mengangkut generasi muda Indonesia untuk kilas balik ya terhadap jalur rempah itu sendiri, melewati jalur-jalur rempah sampai bahkan ke Melaka, Malaysia. Nah, jalur rempah ini adalah jalur yang berbasiskan laut atau bahari yang menghubungkan titik-titik di seluruh Nusantara, dan jalur inilah yang ikut membangun budaya dan identitas Indonesia yang majemuk seperti sekarang ini. Nah, jalur bersejarah ini adalah salah satu dasar dari kebudayaan bahari bangsa Indonesia. Nah, pendengar, jalur rempah telah memicu berkembangnya konektivitas ya dan interaksi beragam pengetahuan dan kebudayaan yang bukan saja menjadi warisan bagi Indonesia, namun juga warisan bagi dunia. Nah, karena posisi geopolitik dan juga geoekonomi semacam itu, Indonesia menjadi bagian dari global meeting point ya, dan sekaligus global melting point juga. Nah, terkait dengan ini, kita akan ngobrol dengan salah seorang pakarnya, yakni dosen juga peneliti Universitas Kristen Indonesia. Ada Mas Sipin Putra Esos MSI yang sudah bergabung via Zoom. Mas Sipin, ya, apa kabar? Selamat siang. Selamat siang. Sekarang siang. posisi di mana nih? Kok kelihatannya ada kapal-kapal begitu di belakang? Ya, saya kebetulan ini lagi istirahat di belakang kawasan pelabuhan tradisional Sunda Kelapa, di belakang Museum Bahari, Jakarta Utara. Ya. Iya, Mas Ipin dengan Agus di studio Voice of Indonesia. Ini kan terkait jalur rempah, terus kemudian kaitannya dengan konektivitas budaya Nusantara, dan salah satunya adalah tradisi folklore ya. Barangkali bisa diceritakan Mas Ipin, bagaimana mengenai folklore ini berkembang di Indonesia? Ya, terima kasih Mas Agus. Selamat siang semuanya. Ya, jadi saya di sini mengikuti Muhibah Budaya Jalur Rempah 2024 di batch 3 dengan rute Tanjung Uban di Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, hingga diakhiri di Jakarta itu dengan trans. Ya, Mas Ipin, kampung saya itu Tanjung Uban. Oh, wah, Melayu sekali Mas Agus. Betul. Tapi namanya kenapa Mas Agus ya? Saya berasal dari Tanjung Pinang. Jadi Tanjung Pinang ke Tanjung Uban itu dekat. Enggak ke Tanjung Pinang ya? Enggak sampai ke Tanjung Pinang ya? Kita pelatihannya di Tanjung Pinang. Itu Tanjung Pinang, tapi pelepasannya pastinya di Tanjung Uban. Oke, kampung saya di Tanjung Pinang itu kebetulan. Oh, iya. Sekarang berada di sana ya? Kemarin startnya ada di sana. Oh, oke. Terus Mas lanjutkan? Ya, jadi peserta yang di gelombang 3 atau batch 3 ini, mereka dikasih nama Laskar Lada Hitam. Diawali dari Tanjung Uban, menyusuri, kemudian transit di Lampung, dan hari ini kita baru saja melakukan upacara penerimaan di Lanal Angkatan Laut di kawasan Tanjung Priok pagi tadi. Seperti itu. Baik. Kenapa dinamakan Laskar Hitam? Tidak terlepas dari mitos juga tadi folklore. Kenapa folklore itu penting? Karena peserta ini adalah Gen Z, lalu mereka banyak yang selebgram, tiktokers yang mempunyai followers banyak, sehingga mereka perlu adanya histori-histori dan simbol di balik semua atribut kebudayaan yang ada dan melingkupi di sepanjang jalur rempah ini. Oke, jadi folklore ini memang kan produk budaya masyarakat Indonesia yang turun-temurun sampai sekarang ada, dan itu perlu diketahui oleh generasi sekarang gitu ya Mas ya? Iya, benar sekali. Seperti kemarin first impression, mereka tuh tidak banyak dari berbagai disiplin ilmu, sehingga ketika pertama di Tanjung Uban mereka amazing ketika MC dan tuan rumah mengatakan Mas Agus, seperti diketahui oleh Mas Agus ya, kalau Tanjung Pinang itu negeri Gurindam 12. Jadi mereka itu ada yang nyeletuk dengan santainya, anak Gen Z ini nyeletuk Gurindam 12 itu apa ya gitu. Nah, apakah pantun? Nah, seperti itu. Padahal Gurindam 12 itu juga bagian dari produk kebudayaan yang menjadi ciri khas
Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dan Betul. itu juga termasuk dikatakan folklore seperti itu. Iya, 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 iya. Dan generasi muda sekarang perlu tahu karena Iya, Gurindam 12 benar, itulah benar. lahir bahasa Indonesia seperti yang sekarang kita pakai Iya, gini ya. ada yang dari Palu itu ada TikToker juga bilang, aduh Melayu sekali. Nah, ungkapan Melayu sekali ini saya tangkap, oh mereka memang sangat tertarik juga dengan folklore, Ya, jadi ya, mereka ya. perlu asupan informasi mengenai legenda, Betul. cerita yang melingkupi di sepanjang jalur yang mereka lewati saat ini. Ya, Seperti jadi itu. Mas Ipin, folklore ini dapat dikatakan sebagai sumber informasi yang kuat ya dalam kebudayaan tertentu. Ya, salah satunya adalah kebudayaan yang berkembang di Nusantara ya. Iya, benar. Jadi folklore itu kan ada 3 jenis, folklore lisan, sebagian lisan, dan tidak dan bukan lisan. Kalau lisan kita tahu seperti legenda, mite, dan cerita prosa rakyat, dongeng gitu. Nah, kalau sebagian lisan itu tarian rakyat, pertunjukan, tarian melilit kemarin mereka lihat di Lampung. Nah, kalau di Jawa ada tari remo dan sebagainya. Nah, kalau bukan lisan itu seperti yang saya pakai, sebagian lisan tadi juga ada takhayul, kepercayaan. Kalau bukan lisan itu seperti benda-benda adat, aksesoris seperti ini, kemudian ya selendang. Nah, motif tapis di Lampung kemarin itu bukan lisan. Nah, mereka itu baru tahu, oh ternyata semua itu bagian dari cerita yang melingkupi adat. Iya, benar. Makanya saya garis bawahi mereka, saya highlight, saya kasih pengaruh bahwa folklore itu penting menjadi ciri khas dari masyarakat yang mempercayainya, dari kolektif masyarakat tertentu. Misalnya kayak Mas Agus tadi bilang juga, kalau Kepulauan Riau, Tanjung Pinang itu memang negeri Melayu ya, dan Gurindam 12 dari sana. Ada nama universitasnya aja, Universitas Ali Haji. Betul, Nah, maritim dari kemudian kalau kemarin mereka nyampe di Lampung, mereka disambut dengan istilah, ada falsafah hidup orang Lampung, Piil Pesenggiri. Jadi mereka, oh apa itu? Dan mereka akhirnya tahu seperti itu. Ya, nah lebih spesifik lagi Mas Ipin, terkait dengan Muhibah Budaya Jalur Rempah atau MBJR yang sekarang Mas Ipin dan teman-teman generasi muda ikutin, narasi atau folklore yang mendukung mengenai jalur rempah? Oke, narasi yang mereka mendukung jalur rempah ini adalah ini, narasi mengenai makanan, produk makanan, juga variasi dari benda budaya, kemudian juga tarian seperti itu. Kemudian juga bangunan bersejarah, arsitektur. Nah, simbol-simbol ragam yang dia pakai itu seperti itu. Nah, lalu kemudian cerita yang kerap ditemukan di masyarakat, begitu ya, kemudian mengaitkan daerah-daerah yang disinggahi dalam pelayaran rempah di era silam itu mungkin bisa dikaitkan, Mas. Bagaimana iya, misalnya gini, misalnya falsafah hidupnya orang Lampung kan sorry sambil jalan menuju falsafah hidupnya orang Piil Pesenggiri. Piil Pesenggiri itu kan ada nyimah ya, nyimah. Nah, di situ mereka itu bekerja sama dan menghargai tamu. Oleh karena itu Lampung menjadi pusat dari lada hitam seperti itu. Wah, harus bergerak lagi nih sepertinya. Pindah pos. Iya, bergeser kan. Sorry. Gimana Mas? Oke, jadi itu ya, ada cerita-cerita yang memang kaitannya dengan jalur rempah itu ya. Iya, termasuk cerita-cerita mengenai membuat sambal, membuat bumbu, lalu gadis pengambil jagung, seperti itu. Mereka harus mengetahui itu, cerita-cerita itu. Iya. Nah, salah satu contoh misalnya di Lampung kan mereka pakai siker. Siker itu ada 5 di sini. Nah, mahkota siker ini hanya boleh dipakai oleh gadis. Ketika dia sudah menikah, sudah bukan gadis lagi, dia tidak boleh memakai itu. Nah, berarti kan mahkota, simbol dari mahkota seperti itu. Dan warnanya emas, melambangkan kejayaan Lampung pada masa-masa itu. Seperti itu. Iya, generasi zaman sekarang itu bisa tahu yang berkembang seperti itu kalau mereka kan melakukan literasi. Tapi pada umumnya kan mungkin banyak yang tidak tahu ya, Mas Ipin. Nah, bagaimana proses pencarian atau penggalian cerita tersebut? Ini mungkin ada kendala-kendala yang dihadapi tidak? Ya, baik. Mas, bisa diulang, Mas? Nah,
Jadi kan cerita-cerita itu hanya diketahui oleh orang-orang yang memang melakukan riset atau Ya, literasi terkait cerita-cerita yang berkembang tadi ya, Mas, terkait dengan jalur rempah juga. Nah, dalam proses penggalian, pencarian, kendala-kendala apa oh yang dihadapi, ya, Mas? kendalanya adalah mereka itu adalah semuanya ada hal baru, misalnya kayak oh ini tanaman ini namanya ini, oh lada itu seperti ini, oh kenapa disebut lada hitam dan bedanya dengan lada putih, seperti itu sangat-sangat hal baru bagi mereka anak-anak zaman sekarang. Kemudian satu lagi Hmm. kesulitannya adalah ada istilah-istilah lokal yang harus mereka pahami, lalu ada beberapa norms atau adat atau aturan yang mereka takjub, misalnya kayak upacara penerimaan waktu di Lampung kemarin, beberapa tamu undangan diwakili dengan mencecap sirih gitu kan. Nah itu kenapa ya harus makan sirih? Oh gitu ya, untuk merekatkan, mengakrabkan dengan tamu seperti itu. Oh gitu ya, seperti ritual-ritual itu mereka menjadi hal yang menarik bagi mereka karena itu hal yang baru bagi mereka. Nah kekurangannya adalah anak-anak sekarang itu tidak melewati proses, jadi pengennya yang cepat, kenapa kayak gini gitu, jadi langsung frontal menanyanya seperti Gitu itu. ya. Enggak, gini saya pertanyaannya yang saya ingat sampai sekarang, misalnya pada Gimana? zaman VOC itu kan kita tidak pernah melakukan media promosi, dan dengan santainya peserta Laskar Rempah ini menanya ke kita, pada zaman itu media apa yang dipakai untuk promosi sehingga lada dari Lampung itu laku lah. Ya kali tahun 1800 sudah ada media promosi, Iya, media iya. komunikasi, dan itu mereka nanya dengan gamblang seperti Ya, itu. ya, ya, ya. Ya mungkin bentuk penasaran aja kali ya. Kok bisa ya? Iya, iya, Dari luar benar-benar. negeri datang jauh-jauh ke Indonesia untuk mencari lada hitam itu tadi ya. Iya, benar. Tapi itu bisa terjelaskan ya secara apa namanya cerita-cerita yang berkembang di masyarakat juga kan, kenapa lada menjadi buruan, terus ada falsafah-falsafah mungkin kearifan lokal yang berkembang juga begitu ya. Sebelum Iya, para pencari lada iya, itu datang. ya benar. Jadi mereka malah berpikir lah, kalau memang orang Lampung sebelum Islam datang, kenapa ya patuh sama kerajaan Banten, sampai ada yang nanya seperti itu lah. Namanya juga urusan dagang histori zaman dulu gitu kan. Kita memang tidak bisa untuk mengelak dan Ya. berani berkomen seperti itu karena ciri folklore juga kan pralogis, mempunyai logika sendiri, dan Ya. kita tidak boleh untuk bukan tidak boleh ya, susah untuk memakai logika kita gitu seperti Ya, tapi dengan mereka mengikuti MBJR sekarang ini jadi makin seru ya. Artinya tahu ceritanya, tahu alurnya, dan tahu bagaimana dulu itu kita menghadapi orang-orang yang datang untuk mengambil rempah-rempah itu dan lalu menjualnya keluar dan lain sebagainya. Jadi kaitan sejarah itu dengan sekarang mungkin bisa menjadi pelajaran berharga ya, Mas Sipin ya. Iya, sangat mereka sangat wah, baru tahu nih kalau ternyata rumah panggung kenapa dibentuk panggung, oh kenapa bentuk limasnya atap rumahnya dilakukan seperti ini, mereka jadi tahu, dan itu bagian dari folklore, bagian dari ciri khas masyarakat Lampung. Kenapa kayaknya orang Lampung kok banyak berwarna emas, mereka jadi tahu. Kemudian kenapa ladanya ditanamnya melilit di batang pohon besar, kenapa harus melilit, jadi dia tahu kenapa menanamnya, orangnya harus selamatan dulu, dan itu syukuran, dan mereka kenapa ya Pak, kenapa nggak asal tanam. Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang natural keluar dari mulut Laskar itu kan. Ada aturannya loh, mereka harus doa dulu gitu. Iya. Nah itu. Tapi Mas Ipin sebagai pengajar gitu ya, sebagai peneliti juga, nah apakah kearifan-kearifan lokal yang berkembang dari jalur rempah di Nusantara ini bisa nggak diterapkan di masyarakat dunia? Oh sangat bisa, karena kan menjadi ciri khas ya, misalnya kayak nyepi bahkan masyarakat dulu juga mengetahui. Jadi ketika nyepi itu penerbangan off dulu hampir all the day ya, sepanjang hari ya. Nah itu kan sebagai bentuk menghormati kepercayaan di agama Hindu Bali. Nah ibarat juga nanti lada hitam ini Lampung ada Biil Pesenggiri, jadi orang-orang menghormati, oh masyarakat Lampung itu punya falsafah hidup Biil Pesenggiri, oh seperti ini, oh kenapa banyak warna emas, oh kenapa tariannya seperti ini, oh kayak tariannya akulturasi modifikasi dari tarian Betawi, oh ada Caprado dari mana namanya Banten, seperti itu. Nah
itu menjadi ciri khas, kan membedakan Philippines sendiri, tarian Lampung berbeda dengan tarian di Jakarta, berbeda dengan di Jawa Timur, bahkan di Jawa Tengah. Jadi itu menjadi ciri khas sehingga warga luar, baik luar negeri atau yang lain itu bisa menilai, oh ini dari daerah sini. Misalnya kayak Batil Asem, yaitu memang dari Rembang, Jawa Tengah, dan itu Rembang itu memang pusat perdagangan di zaman dulu sejak VOC dan perdagangan dengan Cina misalnya gitu. Nah Lampung pun seperti itu. Jadi ada semacam apa ya, perjalanan yang menarik ya untuk terus digali gitu ya dari jalur rempah ini. Setiap daerah itu saling berkaitan ternyata, antara Lampung tadi dengan Banten, kemudian dengan daerah lain. Mas Agus. Jadi perlunya ini Mas Agus, anak-anak muda sekarang generasi ini mengetahui ciri khas dari daerah-daerah ini sehingga mereka tetap bisa mewariskan dan melestarikan ciri khas yang berhubungan dengan rempah dan produk olahan rempah dari daerah yang mereka datangi seperti itu. Betul. Nah mereka itu kaget kemarin Mas Agus, saya kasih contoh lada, setahu mereka itu bubuk merica, sehingga ya udah merica buat sayur sop itu. Ternyata ketika kita datang ke kawasan perkebunan lada, di situ ada sari lada, minuman langsung dari bahan lada dan khasiatnya untuk menghangatkan tubuh, untuk vitalitas, dan mereka jadi tahu produk-produk variasi, misalnya juga nanti berkembang jadi permen lada dan sebagainya. Dan oh ternyata lada itu not only just pepper gitu, tapi ada variasi produk lain gitu, dan ini ternyata dari Lampung dan sudah diekspor ke luar negeri seperti itu. Oke. Nah, Mas Ipin, apa harapan Mas Ipin secara pribadi ya terkait materi folklore bagi peserta MBJR? Ya, harapan saya Gen Z dan Laskar Lempah di Muliba Budaya Jalur Rempah 2024 ini mereka paling tidak mengetahui ada kearifan lokal, ada norms, ada adat di daerah-daerah yang mereka datang ini, sehingga mereka punya attitude yang bagus ketika datang ke tempat itu, menghargai aturan yang ada. Mereka ketika saya pancing ada pepatah yang di mana bumi dipijak, dia Mas, mereka masih tahu di situ langit dijunjung. Ternyata mereka bisa praktekkan itu ketika mereka mendarat di Tanjung Uban, mendarat di Lampung, dan sekarang mendarat di Jakarta seperti itu. Oke. Baik, apakah sejauh ini penguasaan materi folklore telah memenuhi harapan menurut Mas Ipin? Ya, sejauh ini masih kurang ya, tapi perlu, karena mereka kan cepat beradaptasi ya, Laskar Rempah dan Gen Z secara umum ya, karena mereka ini kan makhluk yang cepat, produknya juga langsung mereka posting, langsung mereka komentari. Jadi ketika mereka mendengar tentang dongeng Kesultanan Banten, cerita tentang Kesultanan Banten yang datang ingin bekerja sama dan berdagang dan menyebarkan agama Islam di Lampung, mereka langsung tanya, itu tahun berapa, zaman berapa, kok menikahi dengan anak raja gini. Mereka itu langsung bertanya seperti itu, dan jadi sangat cepat, dan mereka jadi tahu sejarah. Nah, ketika kita ada kesempatan ke Taman Purbakala Hubung Raharjo di kawasan Lampung Timur, mereka jadi tahu pada zaman itu ada zaman Neolitikum dan Megalitikum di Lampung. Jadi ada batu-batu menhir sebagai simbol, ada lingga dan yoni simbol keperkasaan dan simbol kesuburan gitu. Mereka jadi tahu, bentuknya seperti ini adalah peninggalan yang perlu mereka rawat dan mereka lestarikan seperti itu. Ya. Mas Ipin, terakhir singkat saja harapan ke depannya mengenai pelaksanaan MBJR berikutnya ini. Iya, MBJR 2024 ini merupakan MBJR yang ketiga kali. Harapannya nanti ada rute-rute yang lain, kemudian juga harapannya anak-anak muda juga memperhatikan produk-produk, karena ini kita tidak bisa terlepas dari teknologi dan arus globalisasi. Ada variasi dari produk-produk rempah, bagaimana kita tetap melestarikan rempah sehingga rempah menjadi jati bangsa dan ciri khas bangsa Indonesia seperti itu. Baik, Mas Ipin Putra, terima kasih waktunya bersama Voice of Indonesia. Kita ngobrol-ngobrol seputar jalur rempah yang sudah dijalani beberapa waktu bersama dengan generasi muda. Sukses selalu Mas Ipin beserta teman-teman. Ya, selamat kembali ke Jakarta. Ya. Oke, sampai ketemu lagi ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Mas Ipin ya. Ya, sama-sama. Terima kasih, Mas. Baik, pendengar, demikian tadi wawancara khusus kami dengan Mas Ipin Putra SOSMSI, dosen dan peneliti Universitas Kristen Indonesia yang sekarang baru saja kembali
ya sampai di Jakarta mengikuti Muhibah Budaya Jalur Rempah atau MBJR 2024, penggalian cerita Kearifan Nusantara untuk dunia yang luar biasa sudah dilewati mereka sepanjang jalur rempah di Nusantara dan juga sampai ke Malaysia ya. Dan sampai kita ke waktu sekarang menjelang ke pukul 13 waktu Indonesia Barat, tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia.